Gegap gempita Olimpiade Rio 2016 telah berakhir. Indonesia pun bersuka cita karena medali emas yang menjadi idaman setiap peserta berhasil diraih pasangan Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Di Indonesia, keduanya disambut layaknya pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Medali emas yang disumbangkan Owi dan Butet tentu patut diapresiasi. Namun sebenarnya raihan satu emas itu belum sesuai target pemerintah yang berharap bisa membawa 3 emas. Tak hanya itu, satu emas yang diraih Indonesia sebenarnya juga cukup ironis. Bayangkan, untuk sebuah negara dengan penduduk 1/4 miliar terbesar keempat di dunia, perolehan medali emas Indonesia sama dengan Singapura yang penduduknya cuma sekitar 5,5 juta jiwa. Saran saya sih pemerintah tidak perlu menghitung emas itu sebagai pencapaian yang luar biasa ya. Bagi atlet itu pencapaian yang hebat sekali. Tapi bagi pemerintah, mereka tidak bikin apa-apa sebetulnya. Yang harus mereka lakukan adalah, kalau kita mau bicara jangka panjang, Indonesia ini negara dengan penduduk yang sangat besar. Potensi atletnya juga sangat besar. Cuma memang itu harus dibangun infrastruktur, harus dibangun fondasinya. Yang paling penting adalah membangun, kalau kita bicara olahraga prestasi, yang paling penting dibangun adalah 3 cabang, yaitu atletik, renang, dan senam. Karena itu adalah cabang induk Olimpiade. Agar tradisi emas tak kembali terputus, pemerintah sudah seharusnya segera berbenah. Terkait hal itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana melakukan revitalisasi cabang-cabang olahraga yang berpotensi meraih medali Olimpiade. Kemudian menyiapkan pemusatan pelatihan Olimpiade Nasional di Cibubur. Bahwa semua orang ingin menang lebih banyak itu pasti. Tetapi yang pasti bahwa pintu sudah terbuka. Tradisi emas sudah kembali ke Indonesia, bagaimana ini kita pertahankan dan kita kembangkan dan bahkan kita tambah di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Selain terus mengembangkan pembinaan cabang bulu tangkis secara berjenjang, sudah seharusnya pemerintah semakin serius memperhatikan sejumlah cabang olahraga lain yang merupakan tambang emas di arena Olimpiade. Seperti atletik, renang, senam, dan angkat besi yang menyediakan banyak medali. Cabang angkat besi yang berlatih dengan peralatan sederhana, bahkan harus merenovasi sendiri tempat mereka berlatih, terbukti bisa memberi medali kebanggaan untuk Indonesia. Sehingga bukan tidak mungkin angkat besi atau cabang olahraga lain akan memberi medali emas di Olimpiade Tokyo jika pemerintah mempersiapkan dengan serius dan bersungguh-sungguh. Pesta Olimpiade sudah usai, saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih pada olahraga, mencari calon penerus agar tradisi Olimpiade bisa terus tersambung dan tidak hanya puas pada 1 emas saja. Firmukti Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.